Assalamualaikum, apa kabar teman-teman sekalian? Kanal Dedi Sapa Teman kembali menyapa teman-teman sekalian. Berharap kabarnya hari ini kabar baik dan semoga bahagia selalu menyertai kita sekalian. Konten kita hari ini belum ngomongin bola secara intens, tapi kita akan berkunjung ke IKN. Kita akan dibantu dan dipandu oleh teman kita, Mas Diandrana, yang selalu mengabarkan kabar-kabar terbaru dan terupgrade dari IKN. Mas Diandrana bekerja di IKN sudah sejak IKN masih berupa hutan-hutan, dan beliau begitu menikmati perjalanan IKN sampai hari ini. Beliau mengabarkan untuk kita. Terima kasih untuk Mas Diandrana. Kita selalu mengikuti konten-konten di kanal Mas Diandrana. Langsung saja kita menuju ke IKN. Kita akan melihat drone yang dimiliki oleh Mas Dian serta kerja keras pengambilan gambar dan juga editingnya. Langsung saja kita akan menyimak laporan, bukan laporan, tapi peliputan dari Mas Diandrana berikut ini. Sebenarnya kita penasaran, pengen bertemu langsung sama Mas Dian untuk diinterview. Jadi selain liputan dan laporan-laporan tentang IKN oleh Mas Diandrana, kita penasaran asal muasal diberi nama Diandrana itu dari mana ya? Karena sepengetahuan kita di tahun 90-an ada itu segmen program acara di TVRI, karena waktu itu satu-satunya stasiun TV adalah TVRI. Ada acara yang bertemakan Diandrana. Apakah terinspirasi dari acara TVRI itu, atau memang bapak atau keluarga Mas Diandrana adalah karyawan atau pegawai TVRI? Mari kita lanjutkan liputan dari Mas Diandrana berikut ini. Beberapa tahun lalu saya itu berdiri di tempat ini. Waktu itu jangankan aspal teman-teman, untuk sekedar melintasi jalanan aja kita harus ekstra hati-hati karena masih berupa tanah dan batu. Tapi hari ini teman-teman, kita bisa berdiri di sini dengan bangga dan berkata,
Inilah ibu kota Nusantara. Teman-teman, melihat perubahan ini jujur ya, saya itu tidak bisa menahan rasa haru. Ini bukan sekedar beton atau taman yang ditata rapi, tapi simbol kerja keras, simbol tekad anak bangsa membangun mimpi besar dari nol, yaitu di ibu kota Nusantara. Tapi teman-teman, di balik keindahan ini, saya juga punya satu kekhawatiran. Mungkinkah semua ini benar-benar dinikmati oleh semua kalangan? Dan saya pribadi ingin melihat IKN ini sebagai milik semua rakyat Indonesia, bukan hanya untuk kalangan tertentu. Dan karena itu teman-teman, saya mendukung langkah pemerintah untuk membangun kawasan inti dengan APBN, bukan semata-mata dari investor. Kenapa? Supaya akses ke IKN ini terbuka luas untuk siapa aja, dari petani, pelajar, hingga pelaku UMKM, bukan hanya untuk yang punya kuasa besar atau modal besar. Tapi tentu teman-teman, ini baru satu sisi cerita saya. Saya ingin juga dengar pendapat kalian. Apakah kalian setuju bahwa IKN dibangun dengan prinsip keterbukaan dan akses untuk semua? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Karena suara kalian juga bagian dari perjalanan masa depan kota ini. Nah teman-teman, setelah kita tadi menelusuri jalan sumbu kebangsaan sisi timur, sekarang kita sudah sampai di salah satu titik paling bersejarah di ibu kota Nusantara, yaitu Plaza Bhinneka Nusantara. Di sini teman-teman, berdiri megah tugu-tugu menjulang tinggi yang kita lihat ini, masing-masing mewakili 34 provinsi yang ada di Indonesia. Tugu ini teman-teman bukan sekedar monumen, tapi simbol nyata dari kerukunan dan kebinekaan yang menjadi fondasi negara kita. Kawasan ini teman-teman bukan cuma cantik, tapi juga penuh makna. Inilah salah satu tempat yang jangan pernah kalian lewatkan kalau kalian nanti berkesempatan datang ke IKN. Karena disinilah titik awal, tempat lahirnya gagasan dan pembangunan ibu kota Nusantara dimulai. Tapi yang cukup disayangkan teman-teman, sampai hari ini Plaza Bhinneka Nusantara masih belum bisa diakses secara umum. Saya sendiri teman-teman belum mendapat informasi pasti kapan kawasan ini akan resmi dibuka untuk masyarakat. Padahal teman-teman, tempat ini menyimpan cerita penting yang seharusnya bisa dilihat ya, dirasakan dan dipahami langsung oleh semua orang. Semoga aja dalam waktu dekat kawasan ini bisa terbuka untuk umum, karena saya yakin teman-teman, ketika masyarakat bisa merasakan langsung energi dan nilai dari tempat ini, rasa memiliki terhadap IKN pun akan tumbuh lebih kuat. Bagaimana menurut kalian? Mas Dian juga liput spesial untuk lapangan sepak bola, juga tempat training camp untuk timnas Indonesia di IKN. Dan ini dia teman-teman semua, salah satu spot yang tidak boleh juga kalian lewatkan saat berkunjung ke ibu kota Nusantara, Bukit Bendera yang berada di kawasan Taman Kusuma Bangsa. Bukit ini teman-teman semua bukan sekedar tempat tinggi dengan pemandangan indah, tapi juga menyimpan cerita panjang tentang perjalanan IKN dari masa ke masa. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti saya, perjalanan saya beberapa tahun belakang, pasti tahu betul ya seperti apa kondisi bukit ini dulu. Waktu itu belum ada yang istimewa, jangankan istimewa ya, yang ada hanya hamparan tanah dan pepohonan. Tapi sekarang coba lihat, luar biasa bukan? Dan dari sini teman-teman semua, kita bisa melihat hampir seluruh kawasan inti pusat pemerintahan. Tempatnya benar-benar strategis untuk menikmati panorama IKN dari ketinggian. Dan yang paling mencuri perhatian adalah tentu saja tiang bendera raksasa setinggi 79 meter teman-teman, yang berdiri megah di puncak bukit. Di sanalah sang merah putih berkibar gagah tepat di tengah-tengah kawasan Nusantara, seolah menjadi pengingat bahwa inilah simbol kedaulatan dan harapan baru Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Dian Rana sudah menyajikan liputan terupgrade dari IKN. Dan selanjutnya kita akan melihat
susunan pemain yang akan diturunkan pada lanjutan putaran Piala Dunia Putri. Indonesia akan berhadapan Kyrgyzstan besok dan akan disiarkan oleh TV swasta nasional kita, RCTI. Kita coba lihat susunan pemain. Apa hubungannya dengan IKN? Ini bagian dari trip ini. Demikian konten Deddy Sapa Teman untuk hari ini, dan terus dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dan mendukung terus semua tim Indonesia dari segala usia serta besok timnas putri Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam semangat untuk timnas Indonesia yang berjaya di level dunia.